Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Mulya Lambang dengan NIM H4401241086. Di sini saya akan melakukan review materi pertemuan 9 ekonomi produksi dengan judul produksi dengan dua input variabel. PPT ini sudah saya ubah untuk memudahkan saya dalam melakukan review. Nah, selanjutnya di mana materi ini itu membahas bagaimana perusahaan menentukan kombinasi penggunaan dua faktor produksi agar dapat menghasilkan output secara optimal. Di mana di sini itu bagaimana kita bisa menggunakan biaya seminimum mungkin tetapi mendapatkan hasil produksi semaksimum mungkin. Oke, selanjutnya ada kurva isokon di mana isokon ini menunjukkan berbagai kombinasi penggunaan dua input yang mampu menghasilkan jumlah output yang sama atau kombinasi input berbeda tetapi dengan tingkat produksi yang sama. Dan untuk bentuk isokon itu umumnya cembung terhadap titik asal atau terbuka ke atas. Dan melalui kurva isokon ini kita dapat melihat bagaimana suatu faktor produksi ini dapat menggantikan faktor produksi lainnya tanpa mengubah jumlah output yang dihasilkan. Oke, selanjutnya ada MRS, di mana MRS ini menunjukkan seberapa banyak suatu input harus dikurangi ketika input lainnya ditambah agar tingkat produksi itu tetap sama. Dan nilai MRS ini ditunjukkan oleh kemiringan kurva dari isokon. Semakin landai kurva isokon, maka kemampuan suatu input untuk menggantikan input lainnya juga akan semakin berkurang. Oke, selanjutnya ada elastisitas faktor substitusi, di mana konsep ini itu digunakan untuk mengukur tingkat kemudahan suatu input menggantikan input lainnya. Dan semakin besar nilai elastisitasnya, tentu akan semakin mudah juga kedua input tersebut saling menggantikan. Sebaliknya, ketika nilainya kecil, maka kemampuan substitusinya akan sangat rendah. Oke, di sini ada hubungan antar input di mana yang pertama ada decreasing rate of substitution ya, lalu ada constant rate of substitution, complement lumpy input. Oke, untuk decreasing rate of substitution itu terjadi ketika penambahan input harus disubstitusikan dengan penurunan input lainnya. Dan untuk complementary input ini adalah suatu kondisi di mana di mana dari input itu dapat menggantikan output ketika kombinasi dengan proporsi yang tetap. Untuk lumpy input ini, di mana kedua input itu harus digunakan ketika tidak dapat dibagi-bagi secara sempurna, melainkan hanya satu bentuk satu satuan diskrit yang jika dihubungkan akan berbentuk linear. Oke, selanjutnya ada isocos di mana isocos ini adalah garis yang menunjukkan berbagai kombinasi dua input yang memiliki total biaya yang sama. Kemiringan dari garis isocos ini tentu ditentukan oleh harga masing-masing dari input. Dan semakin jauh posisi garis isocos dari titik asal, maka perusahaan dapat menganalisis kombinasi input yang paling hemat biaya. Lalu selanjutnya ada kriteria biaya terendah, di mana kombinasi input dengan biaya terendah terjadi ketika garis isokos itu bersinggungan dengan isokon, di mana bentuk isokon adalah cembung terhadap titik asal. Oke, lalu selanjutnya ada maksimisasi profit, di mana tujuan utama dari perusahaan ini bukan hanya untuk meminimalkan biaya, tetapi juga memperoleh keuntungan maksimum. Keuntungan akan maksimum ketika nilai produk marginal atau value of marginal produknya itu atau VMP-nya sama dengan harga input yang digunakan. Ya, sekian review materi dari saya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.